wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam, atau lebih dikenal dengan istilah hidrolisis garam. Seperti yang kalian tahu, garam merupakan reaksi dari asam dan basa. Kita akan mulai dengan melihat sifat dari larutan garam. Sifat dari larutan garam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu garam dari asam kuat dan basa kuat. Sifatnya itu netral. Berikutnya, garam dari asam kuat dan basa lemah. Karena di sini yang kuat adalah asam, maka dia bersifat asam. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat. Yang ketiga ini yang kuat adalah basanya, maka ia akan bersifat basa. Berikutnya, garam dari asam lemah dan basa lemah. Kasus seperti ini bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Ka itu apa? Ka itu adalah tetapan ionisasi asam, sedangkan Kb adalah tetapan ionisasi basa. Maka, jika Ka-nya lebih besar dari Kb, artinya tetapan ionisasi asamnya lebih besar dari tetapan ionisasi basanya, maka ia akan bersifat asam. Begitu pula sebaliknya, jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, artinya tetapan ionisasi basanya lebih besar dari tetapan ionisasi asam, maka ia akan bersifat basa. Tapi ketika harga Ka sama dengan Kb, maka dia akan bersifat netral. Kita akan berkenalan dulu dengan asam kuat dan basa kuat. Asam kuat itu contohnya asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl, asam nitrat HNO3, asam iodida atau Hi, asam bromida atau HBr, asam klorat atau HClO4. Ini semua adalah asam-asam kuat. Contoh basa kuat yang mana? Contoh basa kuat natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, yang semuanya ini merupakan semua logam dari alkali. Selain natrium ada kalium, ada litium, ada rubidium, dan cesium. Itu semuanya logam dari alkali, itu merupakan basa kuat. Selain itu juga ada semua logam dari alkali tanah kecuali berilium, kecuali BeOH 2 kali. Berilium hidroksida tidak termasuk basa kuat. Tapi alkali tanah yang lain termasuk basa kuat seperti kalsium hidroksida dan barium hidroksida. Berikutnya akan ada soal seperti ini. Prediksikan sifat larutan garam berikut. Ada natrium sulfida, kalsium nitrat, kalium sulfat, aluminium klorida, dan amonium sianida. Baik, kita akan coba jawab mulai dari A, natrium sulfida. Natrium sulfida ini merupakan garam yang ketika diionisasikan akan menghasilkan kation Na+ dan anion S2-. Kemudian masing-masingnya kita reaksikan dengan H+ dan OH- untuk melihat basa dan asam pembentuknya. Menghasilkan NaOH dan H2S. NaOH merupakan basa kuat, sedangkan H2S merupakan asam lemah, sehingga garam dari Na2S merupakan garam yang bersifat basa. Berikutnya, kalsium nitrat. Kalsium nitrat merupakan garam yang ketika diionisasikan akan menghasilkan kation Ca2+ dan anion NO3-. Kita reaksikan dengan H+ dan OH- membentuk kalsium hidroksida CaOH 2 kali dan asam nitrat HNO3. CaOH 2 kali ini merupakan basa kuat dan HNO3 juga merupakan asam kuat, sehingga sifat dari garam CaNO3 2 kali adalah netral. Untuk soal-soal berikutnya, silahkan siswa jawab mandiri untuk C, D, dan E. Mengapa suatu garam dapat bersifat asam, basa, atau netral? Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Hidrolisis terdiri dari dua kata, hidro dan lisis. Hidro artinya air, sedangkan lisis artinya peruraian. Maka dapat dikatakan hidrolisis adalah peruraian oleh air. Yang dapat terurai oleh air apa saja?
hanya asam lemah dan basa lemah, sedangkan asam kuat dan basa kuat tidak terurai oleh air. Mari kita lihat satu persatu dari sifat garam. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya NaCl. NaCl ketika terurai akan menghasilkan kation Na+ dan anion Cl- yang merupakan basa kuat yaitu NaOH dan asam kuat HCl sehingga ia bersifat netral karena kation Na+ dan anion Cl- yang sama-sama kuat tidak dapat terhidrolisis oleh air. Sehingga pada NaCl, perbandingan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air adalah tetap, sehingga ia bersifat netral. Berikutnya, garam dari basa kuat dan asam lemah. Contohnya natrium asetat, NaCH3COO. NaCH3COO akan terurai membentuk Na+ dan CH3COO-. Kita reaksikan dengan H+ dan OH- untuk melihat sumber asam dan basanya, maka dihasilkan basa NaOH dan asam CH3COOH. NaOH merupakan basa kuat, sedangkan CH3COOH merupakan asam lemah. Dari kedua senyawa ini, yang dapat terhidrolisis oleh air adalah asam lemah, yaitu CH3COOH. Maka kita lihat kembali, kation Na+ yang sumbernya merupakan basa kuat tidak dapat terhidrolisis oleh air. Sedangkan CH3COO-, anion dari garam NaCH3COO, dapat terhidrolisis oleh air. Air seperti kita tahu dia terdiri dari H+ dan OH-, maka ketika bereaksi, CH3COO- yang merupakan anion akan bereaksi dengan kation H+ membentuk CH3COOH dan OH-. Maka di sini kita tahu OH- merupakan ciri khas dari basa, sehingga garam NaCH3COO bersifat basa. Hal seperti ini disebut dengan terhidrolisis parsial, karena hanya salah satu dari senyawa yang terhidrolisis. Lanjut, garam dari asam kuat dan basa lemah, contohnya amonium klorida, diionisasikan membentuk NH+ dan Cl-. Kita reaksikan kembali dengan H+ dan OH- untuk melihat sumber asam dan basanya. NH4OH dan HCl. Dihasilkan NH4OH dan HCl. NH4OH merupakan basa lemah, sedangkan HCl merupakan asam kuat. Maka yang dapat terhidrolisis atau dapat dihidrolisis adalah basa lemah. Kita lihat kembali, basa lemah NH4+, maka NH4+ akan kita reaksikan dengan H2O, akan dihidrolisis dengan H2O, H+ OH-, NH4+ akan bereaksi dengan OH- karena NH4+ adalah kation. Dia akan bereaksi dengan anion OH- membentuk NH4OH dan H+. H+ merupakan ciri khas dari asam, sehingga garam NH4Cl bersifat asam. Hal seperti ini juga merupakan hidrolisis parsial. Berikutnya, garam dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya amonium asetat, NH4CH3COO. NH4CH3COO akan terurai membentuk NH4+ dan CH3COO-, yang merupakan basa dari NH4OH dan asam CH3COOH. Keduanya merupakan basa lemah dan asam-asam lemah. Kedua senyawa ini dapat terhidrolisis, sehingga dikatakan kedua senyawa ini merupakan senyawa yang dapat terhidrolisis total. Berikutnya ada latihan soal yang harus siswa-siswi kerjakan. Ini merupakan latihan soal yang kedua. Tuliskan reaksi hidrolisis garam-garam berikut dan tentukan sifatnya. Apakah dia bersifat asam, basa, atau netral. Ada natrium sulfida, amonium sulfat, kalium sulfat, aluminium klorida, dan amonium sianida. Berikutnya, kita masuk ke stoikiometri hidrolisis garam, menghitung pH larutan garam. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat.
Kita tahu jika asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis sehingga larutannya bersifat netral. Artinya apa? Artinya pH-nya sama dengan 7. Berikutnya, garam dari basa kuat dan asam lemah. Yang kuat adalah basa, maka kita cari OH-nya. Rumusnya akar KW per Ka dikali konsentrasi asam. KW merupakan tetapan kesetimbangan air. Harganya 10 pangkat min 14 sama seperti di bahasan asam basa. Kemudian Ka adalah tetapan ionisasi asam, Ma adalah molaritas asam. Yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah. Yang kuat adalah asam, maka kita cari H plusnya. Rumusnya akar KW per Kb dikali Mb. KW tetapan kesetimbangan air, harganya 10 pangkat min 14, Kb tetapan ionisasi basa, dan Mb adalah molaritas basa. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. H plus sama dengan akar KW kali Ka per Kb. KW tetapan kesetimbangan air, harganya 10 pangkat min 14, Ka tetapan ionisasi asam, dan Kb tetapan ionisasi basa. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Yang pertama, tentukan pH larutan kalsium asetat 0,1 molar. Harga asam asetatnya, harga Ka asam asetatnya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kita buat dulu reaksi ionisasinya untuk melihat apakah dia merupakan hidrolisis parsial, hidrolisis total, atau tidak terhidrolisis sama sekali. Ternyata CaCH3COO 2 kali bersumber dari basa kuat CaOH 2 kali dan asam lemah CH3COOH, sehingga ini merupakan senyawa yang terhidrolisis parsial, yaitu asam lemahnya CH3COOH. Kita buatkan lagi reaksi ionisasinya. CaCH3COO 2 kali diionisasikan menghasilkan Ca2 plus tambah CH3COO min. Duanya dari mana? Karena indeks dari CH3COO adalah 2, maka kita jadikan koefisiennya. CaCH3COO 2 kali 0,1 molar seperti disebutkan di soal. Ca2 plus juga 0,1 molar karena koefisiennya sama-sama 1. Sedangkan CH3COO min menjadi 0,2 molar karena koefisiennya sudah 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya OH min sama dengan akar KW per Ka kali Ma. Ma-nya apa? Molaritas asam lemah, yaitu 0,2 molar. Semuanya kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh pada akhirnya OH minnya 1,05 kali 10 pangkat min 5. Kita ubah ke POH, kemudian kita ubah ke pH sehingga dihasilkan 9 tambah log 1,05. Kita lanjutkan soal kedua. Berapakah pH larutan NH4Cl 0,1 molar yang diketahui Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. NH4Cl kita ionisasikan, kita lihat sumber basa dan asamnya. Ternyata senyawa NH4Cl atau garam NH4Cl bersumber dari basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl, sehingga ini juga merupakan hidrolisis parsial. Yang kita akan gunakan rumus untuk mencari pH-nya, H plus sama dengan akar KW per Kb dikali Mb. Berikutnya kita buatkan reaksi ionisasinya. NH4Cl menghasilkan NH4 plus ditambah Cl-. Tadi di soal disebutkan NH4Cl itu 0,1 molar konsentrasinya, maka NH4 plus juga 0,1 molar, Cl- juga 0,1 molar karena koefisiennya semua 1. Yang kita butuhkan adalah konsentrasi NH4 plus karena yang merupakan sumber dari basa lemah. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh 0,75 dikali 10 pangkat min 5 untuk H plusnya. Maka pH-nya 5 min log 0,75. Next, latihan soal kembali. Ada 3 soal sampai nomor 5, nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, tentukan pH larutan NaCN 0,1 molar. Ada harga Ka
yang diketahui 6,2 kali 10 pangkat minus 10. Kemudian nomor 4, tentukan pH larutan amonium sulfat 0,05 molar. Yang diketahui harga Kb 1,8 kali 10 pangkat min 5. Yang kelima, perkirakan pH larutan NH4F jika harga Ka-nya diketahui, harga Kb-nya diketahui. Hal ini pasti berkenaan dengan hidrolisis total. Baik, sekian untuk hari ini. Semoga siswa-siswi saya dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.